Inilah 30 hari bersuara ala podcast Kepo Buku bersama Rani, Toto, dan Steven. Selamat mendengarkan. Kata kunci 30 hari bersuara ala Kepo Buku hari ke-19 langsung otomatis ujuk-ujuk ngingetin gue sama buku yang gue mau ceritain kali ini. Belum kenalin. Nama gue Rane Hafid dan sekarang giliran gue di 30 hari bersuara ala Kepo Buku. Kata kunci hari ini adalah pertentangan. Dan ini buku yang gue maksud. Judulnya The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Oleh Profesor Samuel Huntington, seorang profesor ilmu politik dari Harvard University di Amerika Serikat. Diterbitkan pertama tahun 1996. Berat bukunya nih, berat. Tapi disclaimer dulu. Gua cuma mau coba menceritakan buku ini dari sisi gua ya. Karena ini kalau diulas yang panjang lebar bisa memicu perdebatan seru. Tapi masalahnya waktunya cuma sedikit buat 30 hari bersuara ini. Jadi mudah-mudahan ya sedikit banyak bisa menggambarkan lah seperti apa buku ini dari sisi gua. Sekali lagi dari sisi gua. Ya kalau memang ada yang mau memperpanjang urusan soal buku ini, sini. Kumpul sini. Enggak. Ntar kita bisa obrolin di lain kesempatan lah. Oke, jadi gini teman-teman. Sebagai anak ilmu politik dan ilmu sosial, zaman gue disebutnya anak sospol, bukunya Samuel Huntington ini di zaman kuliah dulu sangat populer karena dia nyodorin sebuah pemikiran yang waktu itu dianggap baru, dianggap kontroversial, bahkan dianggap bikin rusuh alias bikin perdebatan di mana-mana. Jadi dasar pemikiran utama dari Pak Huntington ini adalah setelah era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan sekutunya versus Uni Soviet dan kamrat-kamratnya, itu akan muncul pemicu pertentangan baru, yakni pertentangan antar peradaban. Bukan lagi pertentangan antar ideologi seperti di zaman Perang Dingin. Kita mundur dikit. Buat yang nggak ngalamin era Perang Dingin itu terjadi sekitar tahun 40-an lah ya, sampai awal 90-an, 91 kalau nggak salah. Dan itu terjadi antara Amerika Serikat dan ideologi kapitalismenya versus Uni Soviet yang sekarang Rusia dengan ideologi komunismenya. Tapi ini bukan perang kayak perang dunia pertama atau perang dunia kedua ya, orang tembak-tembakan, bunuh-bunuhan, enggak. Disebut perang dingin karena kedua negara diam-diaman baik, diam-diaman, meneng-menengan, enggak ada pernyataan perang, enggak ada tembak-tembakan. Walaupun kedua negara terus buang-buang duit buat bikin senjata nuklir dan pamer senjata siapa yang paling gede. Dan ini nanti jadi biang masalah. Biang berakhirnya perang dingin. Perangnya tuh nggak berhadapan-hadapan langsung. Gitu. Ya emang nggak seru banget sih. Tapi emang begitu kenyataannya. Jadi perangnya itu saling mempengaruhi teman-teman masing-masing lewat ideologi politik dan ekonomi. Dan dunia juga akibatnya jadi terpecah antara kubu kapitalis dan kubu komunis. Bahkan dalam satu negara, lihat aja Korea Utara dan Selatan, sampai sekarang masih malah ya, Jerman Barat dan Jerman Timur. Dan juga ingat nggak bagaimana ideologi ini bikin masalah di banyak negara, termasuk Indonesia, yang berpuncak di tragedi G30 SPKI. Ya, dulu itu setiap negara dipaksa harus ikut kubu kapitalisme atau komunisme. Itu salah satu ekses dari Perang Dingin. Nah, ketika Perang Dingin kelar, ini panjang lagi ceritanya, tapi kurang lebih kedua negara udah mulai ngos-ngosan, pamer bikin senjata nuklir, pamer kekuatan kemana-mana, bukan pamer sih, tapi saling mempengaruhi itu kan butuh effort yang besar gitu ya, mungkin udah kecapean, Tyler capek, Uni Soviet terutama itu ekonominya mulai awut-awutan, kemudian tembok Berlin runtuh di Jerman, Uni Soviet kemudian pecah, dan akibatnya orang udah tidak lagi mengidentifikasikan diri berdasarkan dua kubu tadi, antara kubu kapitalisme dan komunisme. Nah, disinilah Samuel Huntington atau Pak Huntington itu masuk dengan teori baru, yakni ketika orang tidak lagi mengidentifikasi diri antara kapitalisme dan komunisme, orang-orang akan mulai mengidentifikasikan diri berdasarkan budaya. Dan ini bisa memicu pertikaian baru, pertikaian antar budaya, dan dalam konteks yang lebih tinggi,
itu disebut sebagai pertikaian antar peradaban, the clash of civilizations. Karena menurut Huntington, semua peradaban itu terbentuk dari berbagai macam budaya. Bingung? Oke, gini. Kangen gue ini dunia-dunia akademis gini nih, seru. Sampai di mana tadi? Oh, gini. Ini gue kasih contoh paling gampang mengenai peradaban dan budaya ya. Ingat nggak zaman sekolah dulu kita itu terdiri dari macam-macam kelompok kan ya, secara tidak resmi lah. Jadi misalnya gue yang suka membaca, misalnya gue akan lebih condong ke kelompok-kelompok anak-anak perpustakaan, anak-anak perpus istilah zaman gue, anak-anak nerdy istilahnya gitu lah. Tapi sebenarnya gue enggak, gue bukan anak perpustakaan, gue itu anak-anak olahraga, jadi gue olahragawan, ngibul banget. Terus misalnya ada anak-anak, ya itu tadi anak-anak yang olahragawan, ada anak-anak musola yang celananya cingkrang gitu, ada anak-anak nongkrong, ada anak-anak kaya yang wangi-wangi, kadang-kadang ke sekolah pakai mobil, banyak yang kayak gitu atau dijemput supir gitu kan, pokoknya macam-macam. Nah itu kalau pakai teorinya Samuel Huntington itu di level budaya, ada perbedaan budaya bahkan dalam satu sekolah gitu misalnya, atau satu negara misalnya. Tapi ketika sekolah kita diserang sekolah lain, ini balik ke logika sekolah tadi ya, kalau ketika sekolah kita diserang sekolah lain, identitas kita bukan lagi soal lu anak perpus, lu anak musola, lu anak olahraga, lu anak wangi, enggak. Tapi lu anak SMA lu. Nah, level sekolah itulah yang kurang lebih disebut sebagai peradaban. Jadi dalam satu peradaban ada banyak budaya-budaya, dan itu yang seringkali memicu pertikaian, clash gitu loh. Nah, yang menariknya kalau pakai teorinya Pak Huntington, ini bukan lagi antar sekolah, kita masih pakai logika sekolah ya, bukan lagi antar sekolah, tapi bisa antar misalnya gabungan-gabungan dari berbagai sekolah. Ntar kita ceritain. Nah, Huntington kemudian membagi peradaban itu secara unik karena juga bisa lintas negara. Jadi kalau pakai teori sekolah tadi bukan hanya di sekolah itu tapi bisa lintas sekolah. Kurang lebih seperti itu. Dan dari sini aja menurut gue nih udah banyak pertentangan. Misalnya cara dia membagi peradaban-peradaban itu ya. Ada peradaban barat. Dan ini luas banget, bisa Amerika, bisa sampai ke Eropa. Kemudian ada peradaban Hindu yang core-nya itu di India. Ada peradaban Sinik, ini disebutnya Sinik, ini Cina ya. Tapi menariknya juga ada peradaban Buddha, ini di Asia Selatan, di Kamboja, Thailand, Laos dan lain sebagainya. Itu dijadikan satu lintas negara. Tapi menariknya Jepang itu dia sebut sebagai peradaban sendiri, yaitu peradaban Jepang. Gua nggak tahu kenapa. Dan kalau Profesor Huntington masih hidup sekarang, mungkin dia akan bikin peradaban baru ya, peradaban Korea. Gila kan, gede banget Korea sekarang ini. Pokoknya intinya ada banyak peradaban, dan itu termasuk peradaban Muslim. Dan dia ini jadi ngasih porsi yang cukup gede dalam pertikaian peradaban antara Muslim dan Barat, yang berangkat dari teori yang disebut sebagai the West and the Rest. Ya, itu tadi. Kalau ingat buku ini ya, memang intinya adalah kemudian nanti the West and the Rest, Barat dan yang lain-lainnya. Dan dia kemudian memberikan porsi yang gede kepada peradaban Muslim. Ini kenapa gue ngulang aja ya sebenarnya tadi. Oke, anyway. Mohon maaf, pikiran gue loncat-loncat soalnya. Terus juga ini menarik buat gue secara akademis ya, karena buku ini ditulis jauh sebelum serangan 11 September di Amerika. Buku ini muncul tahun 96. Jadi dalam banyak hal, banyak yang bilang Pak Huntington tuh hebat, bisa tahu apa yang akan terjadi. Dia bisa memberikan ramalan yang luar biasa akuratnya. Ada yang bilang kayak begitu sih. Ya gue gak terlalu setuju sih. Tapi dunia itu, di buku itu dia tulis dunia itu akan makin sempit. Negara-negara itu bakal terkubu-kubu secara ekonomi. Tetapi ya dasarnya tetap peradaban. Ya contohnya ya Uni Eropa sekarang, bahkan duitnya aja udah duit yang menyatu kan, duit Uni Eropa, atau sekarang lagi ribut soal masyarakat ekonomi ASEAN dan lain-lain sebagainya. Jadi ini dibahas semuanya di bukunya. Ya buat gue jadi nggak adil sih cerita gue yang singkat ini, karena menyederhanakan gitu, terkesan menyederhanakan. Tapi kalau lo tertarik lo baca deh.
pelajari pola pikir Pak Huntington yang memang bisa jadi kontroversial, banyak dikritik, tapi bahwa dia bisa sampai pada analisis seperti itu menarik banget buat dipelajari. Gue pribadi, seperti gue bilang tadi, gue gak setuju sama Pak Huntington dan teorinya. Salah satunya yang gue gak setuju adalah bagaimana dia ngasih porsi yang besar pada pertentangan antar peradaban Barat dan Islam, terutama. Lah, di kalangan Muslim sendiri ada banyak pertentangan kok, beda mazhab, beda penafsiran. Tapi kemudian dia mengkategorikannya sebagai satu peradaban Muslim atau peradaban Islam, menurut gue terlalu luas. Gak bisa dipakai teori kayak sekolah tadi gitu loh. Lu anak musola, lu anak olahraga, lu anak wangi segala macam jadi satu sekolah itu bisa. Tapi kalau Muslim itu terlalu luas, Islam itu terlalu luas. Dan buat gue ini mengkhawatirkan, apalagi karena banyak yang mengklaim Islam itu sepihak. Banyak kan? Bahkan di negara kita juga banyak kan ya kayak gitu, mengklaim Islam itu ada di pihak mereka, bahwa mereka mewakili Islam, dan seringkali itu bisa jadi pembenaran untuk melakukan tindak kekerasan. Dan akibatnya apa? Itu bisa dianggap mewakili semua kalangan Islam kalau pakai teorinya Pak Huntington. Malah nih menariknya, dan ini kocak buat gue, Edward Said ini salah seorang akademisi favorit gue juga ya, terkenal banget dari Mesir tapi dia lama di Amerika Serikat. Dia pernah bilang, ini nggak gue kutip langsung ya, gue lupa persisnya, tapi intinya dia bilang begini, Samuel Huntington itu rasis, terutama ke kalangan Arab dan Muslim pada umumnya. Oh man, indahnya dunia akademis tuh. Aduh, enak banget, seru banget. Ribut-ribut, tuding-tudingan, tapi pakai otak, bukan pakai otot. Awal gitu aja dulu lah. Lagi-lagi ini bisa jadi subjektivitas gue terhadap buku ini, tapi ya lo yang mau memperpanjang urusan soal buku ini ya boleh. Ayo sini. Kita jadiin sesi tersendiri kalau perlu di Kepo Buku nanti. Habis 30 hari bersuara ya. Januari kesana lah. Ayo kalau ada yang berminat, yuk kita bahas bareng-barang. Untuk sekarang Rani Hafid pamit. Kata kunci 30 hari bersuara berikutnya adalah rehat. Gue oper ke siapa ya? Steven apa Toto? Lu ya Tok. Ya wes pamit ya. Assalamualaikum. 30 hari bersuara adalah gagasan dari komunitas The Podcaster Indonesia. Saya Tante Google, sampai ketemu di episode besok. Permisi cuy.